Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami kelompok 2 akan membahas tentang pendekatan normal terhadap binomial. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aniza Rawida Zahra dan rekan-rekan saya Agistia Citra Handoko, Nyala Lintang Arni Putri, dan Salsabila Rizkona Aulia. Baik, yang pertama, apa sih syarat penerapannya? Jadi, distribusi normal sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan distribusi binomial apabila n-nya besar. Baik, selanjutnya adalah karakteristik distribusi binomial. Terdiri dari 4 karakteristik. Yang pertama, harus ada jumlah uji coba yang tetap. Yang kedua, hasil setiap uji harus independen. Yang ketiga, setiap percobaan menghasilkan 2 kejadian, yaitu sukses atau gagal. Yang keempat, probabilitas kejadian untuk sukses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian. Berikut adalah rumus binomial. Probabilitas R sama dengan N dikali kombinasi R dikali probabilitas keberhasilan pangkat R dikali probabilitas kegagalan pangkat N min R. Ketika P kira-kira 0,5 dan seiring bertambahnya N, maka bentuk distribusi binomial menjadi mirip dengan distribusi normal. Tetapi, ketika P mendekati 0 atau 1 dan N relatif kecil, maka distribusi normal menjadi tidak akurat. Baik, selanjutnya merupakan perbedaan kurva distribusi normal dan distribusi binomial. Gambar kurva berikut merupakan kurva dari distribusi binomial. Kurva distribusi binomial ini berbentuk seperti histogram. Namun, jika kita perhatikan lebih lanjut, semakin besar N atau total percobaan, maka kurva distribusi binomial ini akan semakin mirip dengan kurva distribusi normal, atau akan membentuk seperti lonceng. Lebih jelasnya, kita lihat perbedaan dua kurva berikut. Kurva di sebelah kiri bawah menunjukkan probabilitas binomial untuk N sama dengan 10 dan P sama dengan 0,3. Sehingga didapatkan N kali P sama dengan 3 dan N kali Q sama dengan 7. Garis merah pada kurva ini menunjukkan peluang binomialnya. Sedangkan garis lonceng hitam menunjukkan peluang ketika dilakukan pendekatan distribusi normal. Dari kurva ini, kita lihat bahwa garis kurva binomial dan normalnya tidak tepat bertemu pada titik yang sama. Sehingga masih ada galat dalam perhitungan dengan pendekatan distribusi normal. Nah, pada kondisi seperti ini, distribusi normal menjadi tidak akurat ketika diterapkan. Kemudian, kurva di sebelah kanan bawah menunjukkan probabilitas binomial untuk N sama dengan 10 dan P sama dengan 0,5. Sehingga didapatkan N kali P sama dengan 5 dan N kali Q sama dengan 5. Garis merah pada kurva ini menunjukkan peluang binomialnya. Sedangkan garis lonceng hitam menunjukkan peluang ketika dilakukan pendekatan distribusi normal. Dari kurva ini, kita lihat bahwa garis kurva binomial dan normalnya tepat bertemu pada titik yang sama. Sehingga, pada kondisi seperti ini, distribusi normal masih akurat ketika diterapkan. Untuk menghindari ketidakakuratan perhitungan ini, maka para ahli statistik mengatakan bahwa distribusi normal hanya boleh digunakan ketika N kali P dan N kali Q keduanya lebih besar atau sama dengan 5. Selain kondisi sebelumnya, pada N kali P dan N kali Q lebih besar atau sama dengan 5, pada pendekatan ini, kita juga perlu menerapkan koreksi kontinuitas. Koreksi kontinuitas sendiri adalah koreksi yang dilakukan ketika distribusi normal yang merupakan distribusi kontinu digunakan untuk memperkirakan distribusi binomial yang termasuk distribusi diskrit. Mari kita perhatikan gambar kurva berikut ini.
Bagian yang diarsir merupakan hasil yang didapatkan ketika kita menerapkan distribusi normal terhadap binomial. Nah, di samping kanan dan kiri bagian tersebut, masih ada bagian yang seharusnya ikut untuk diperhitungkan tetapi tidak terarsir. Adanya bagian yang tidak terarsir ini dapat mengurangi keakuratan data yang didapat. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan koreksi kontinuitas sebagai berikut. Untuk mencari peluang X sama dengan A, maka diterapkan peluang A kurang 0,5 kurang dari X kurang dari A ditambah 0,5. Untuk mencari peluang X lebih besar sama dengan A, maka diterapkan peluang X lebih dari A dikurang 0,5. Untuk mencari peluang X lebih dari A, maka diterapkan peluang X lebih dari A ditambah 0,5. Untuk mencari peluang X kurang dari sama dengan A, maka diterapkan peluang X kurang dari A ditambah 0,5. Untuk mencari peluang X kurang dari A, maka diterapkan X kurang dari A dikurang 0,5. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi yang telah disampaikan, berikut adalah contoh soalnya. Sebuah majalah melaporkan bahwa 6% pengemudi Amerika membaca koran sambil mengemudi. Jika 300 pengemudi dipilih secara acak, tentukan probabilitas bahwa tepat 25 pengemudi mengatakan mereka membaca koran saat mengemudi. Dari soal tersebut, diketahui peluang sukses sama dengan 6% atau 0,06, sehingga peluang gagal sama dengan 1 dikurang 0,06 sama dengan 0,94. N sama dengan 300, dan ditanya P, X sama dengan 25. Langkah pertama yaitu cek NP dan NH. NP sama dengan 300 dikali 0,06 sama dengan 18. Dan NH sama dengan 300 dikali 0,94 sama dengan 282. Karena NP dan NH keduanya lebih dari 5, maka distribusi normal dapat digunakan. Langkah kedua yaitu cari mean dan standar deviasi. Mean atau mu sama dengan NP sama dengan 18. Standar deviasinya sama dengan akar dari NP Hi sama dengan akar 300 dikali 0,06 dikali 0,94 sama dengan 4,11. Langkah ketiga yaitu cari faktor koreksi kontinuitas untuk Px sama dengan 25, yaitu P 25 kurang 0,5 kurang dari X kurang dari 25 plus 0,5 sama dengan P 24,5 kurang dari X kurang dari 25,5. Langkah keempat yaitu hitung z-score. Untuk z1 sama dengan 25,5 kurang 18 per 4,11 sama dengan 1,82. Kemudian cari z-score dari 1,82 di tabel normalitas dan diperoleh 0,9656. Untuk Z2 sama dengan 24,5 kurang 18 per 4,11 sama dengan 1,58. Kemudian cari z-score dari 1,58 di tabel normalitas dan diperoleh 0,9429. Sehingga P1,58 kurang dari Z kurang dari 1,82 sama dengan Z1 dikurangi Z2 sama dengan 0,9656 kurang 0,9429 sama dengan 0,0227 atau 2,27%. Berikut adalah gambar grafiknya. Sehingga probabilitas bahwa tepat 25 pengemudi mengatakan mereka membaca koran saat mengemudi adalah 2,27%. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.